Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak salih dan salihah, anak-anak Miss? Semoga salih dan salihah selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Oh iya, alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan kegiatan PTS ya Salih dan Salihah. Tetap semangat untuk lanjut belajar, oke? Baiklah Salih dan Salihah, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salih dan Salihah, ada yang tahu tidak ya ini buku apa? Iya, kita sudah masuk ke buku tema G, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah peserta didik dapat membedakan benda hidup dan tak hidup. Yang kedua, mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Semoga dengan tujuan pembelajaran ini Salih dan Salihah bisa paham ya. Yuk kita mulai belajar. Benda-benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita itu ada dua Salih dan Salihah, yaitu yang pertama benda hidup. Yang kedua, benda tak hidup. Miss, benda hidup dan benda tak hidup itu apa ya, Miss? Aku masih bingung nih. Wah, hebat anak Miss, ada yang sudah bertanya. Oke sayang, Miss akan jelaskan ya. Perhatikan dan pahami. Oke? Coba Salih dan Salihah buka halaman 4 buku tematik 1G ya. Di situ bisa kita baca. Dan di buku tersebut menjelaskan perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Lalu, benda tak hidup disebut juga benda mati. Nah, setelah ini kita akan mempelajari ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Let's go! Oke, sekarang kita cari tahu yuk, apa itu benda hidup? Apa itu benda tak hidup? Kita pelajari satu persatu ya. Oke, yang pertama, benda hidup. Benda hidup, ciri-cirinya yang pertama adalah benda yang dapat bergerak sendiri.
memerlukan makanan, bernafas, dan dapat bertumbuh besar. Contoh benda hidup. Yang pertama, manusia. Yang kedua, hewan. Dan yang ketiga, tumbuhan. Nah, manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk ke dalam contoh benda hidup karena dia benda yang dapat bergerak sendiri, memerlukan makanan, dapat bertambah besar, dan bernafas. Paham ya sampai sini Salih dan Salihah? Nah, contoh benda hidup adalah yang pertama meja, yang kedua buku, dan yang ketiga lemari. Nah, benda tersebut termasuk dalam contoh benda tak hidup karena benda tersebut tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak sendiri, dan tidak tumbuh besar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Salih dan Salihah paham ya dengan materinya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Hari ini tidak ada tugas ya Salih dan Salihah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.